makronya kurang bagus. Saya hidupkan, angkatannya belum hidup. Sedang keren. Yuk, tanya. Ya. Tapi nanti kalau masih di sana ya. Padahal tuasnya sudah di cakupan. Nah, ini saya putar. Alat batik. Jadi servis trik bekerja dengan saya. Servis trik ya. Ini juga agak susah nih Pak. Nanti harus saya minta izin untuk chambernya saya rilis. Ya Pak ya. Iya. Chambernya saya rilis. Ini kita kenapa tidak bisa menghidupkan? Karena tadi kita cek volumenya. Volumenya nambah Pak. Jadi ada volumenya nambah. Ada kemungkinan air masuk. Oh, ini lagi mau memeriksa kendaraan. Nah, tadi saya sampaikan yang akan kita periksa itu yang terkait dengan handbrake ya. Handbrake-nya berfungsi atau enggak. Kemudian kalau berfungsi itu ada penurunan performance atau enggak. Makanya tadi saya minta Hino mengecek celahnya, kampas remnya antara kampas ke tromol seberapa sih. Kemudian nanti kita juga akan minta spring brake-nya diperiksa kekuatannya. Nah, itu nggak bisa di sini, harus dibawa ke lab-nya Hino. Jadi proses investigasi ini masih cukup panjang. Jadi saya ingin mengetahui lebih detail kemampuan handbrake ini untuk menahan itu seberapa besar, tapi secara kuantitatif ya. Jadi angkanya ada. Kampas menyentuh tromol dan spring brake mendorong kampas. Nah, ini dua hal ini yang harus kita ukur. Nah, ini mau dilakukan oleh teman-teman. Pak, kalau itu dia Ngunci, jadi temuan teman-teman penguji kemarin posisinya ngunci, dan pada saat kendaraan diangkat juga roda belakang ini nggak berputar, karena pada saat ini kan kendaraan Hino RK 260 ini adalah full air brake, jadi ketika dua sumbu handbrake ditarik maka roda belakang harusnya ngunci, dan ketika diangkat roda belakang ngunci. Jadi di sini kalau kesimpulan awal dari penjelasan penguji, satu handbrake-nya ngunci, dua posisi roda belakangnya ngunci, jadi ya bekerja. Cuma bekerjanya seberapa besar yang ini akan kita kasih. kalau informasi yang viral Pak di medsos kemungkinannya Pak. Kalau saya melihat kemungkinan itu tipis ya. Pertama nih ya, temuan di lapangannya itu handbrake-nya narik. Kemudian pada saat diangkat rodanya terkunci. Kemudian ketiga, ketika kita lihat videonya, turunnya juga nggak cepat. Jadi ketika saya tanya saksi di lapangan juga dia cepat, tapi nggak cepat banget. Artinya ada, bahkan dia sempat lambat. Nah, ini menunjukkan ada yang nahan. Yang nahan apa ya, handbrake itu. Jadi kemungkinannya kecil kalau handbrake-nya dirilis itu. Kalau handbrake-nya dirilis, kalau saya bandingkan kecelakaan di Tambak Aji, kecelakaan di Tebing Beko, kecelakaan di Eko Kretek, itu yang posisi netral, itu kecepatannya sampai 100. Dan ketika nabrak dia ke sana kemarin. Jadi kalau ini enggak, dia tetap turun, tapi dengan kecepatan yang cukup relatif konstan dan pelan. Ketika nabrak dinding pun juga nggak begitu frontal, artinya nggak begitu. Kalau sementara sih saya lihat gitu ya, tapi lihat perkembangan berikutnya nanti. Kalau dari kami data awal nggak menemukan ada indikasi ke sana. Dia posisi parkir di ujung ya,
di posisi jalan menurun, jalannya posisi tanahnya itu kan menurun, kemudian tanahnya itu gembur itu. Teman-teman kan lihat sendiri kan, tanahnya nggak seperti ini. Artinya kalau kita naruh ganjel pun percuma, karena ketika dilindes ya pasti akan tenggelam itu ya, karena tanahnya lembut. Kemudian grade-nya ini tadi saya sempat ngukur-ngukur dari titik awal yang ada itu drainase itu ya, sampai ke 40 ke bawah itu antara 23 sampai 28%. Kemudian ya grade-nya, alignment vertikalnya. Kemudian setelah 40 meter jadi 8%, sepanjang 20 meteran selanjutnya 10%. Ini menunjukkan bahwa pada saat pertama bis itu pasti akan meluncur dengan cepat, baru setelah 8 dia agak melambat, 10% agak melambat. Apalagi dia sempat nabrak tebing itu ya. Nah, kendaraan full airbag itu adalah kemampuannya, ketahanannya didesain hanya pada berat sesuai dengan jumlah berat yang diperbolehkan pada grade maksimal 18% sebenarnya. Jadi pada saat handbrake ditarik sebenarnya ada spring yang menahan roda. Nah, kekuatan menahan ini hanya sampai maksimal pada saat grade-nya 18% dan beratnya sesuai dengan jumlah berat yang diperbolehkan. Kalau beratnya ditambah atau grade-nya dinaikkan, maka berisiko ini nggak akan mampu nahan gitu. Jadi secara desain kendaraan ini kemampuannya dibatasi spring itu tadi. Ya bisa jadi karena pada saat dipanasi itu ada penumpang yang naik tambah banyak, bisnya jadi makin berat kan, akhirnya masanya makin berat. Nah, muncul gaya dorong dari atas. Nah, kita kan tahu gaya dorong itu ditimbulkan oleh energi potensial yang rumusnya massa kali gaya gravitasi kali tinggi. Semakin besar masanya, semakin besar gaya akan dorong bis itu dari atas ke bawah. Jadi pada saat masanya kecil dia masih diam. Begitu dia masanya nambah, maka gaya dorong yang besar, kemampuan rem untuk menahan dia akan melemah, turun lagi. 2020 ini. 2020 kita juga masih berapa ya, Pak? Masih. Berarti kalau kondisi bis ini dalam fungsinya normal ya Pak, fungsi handbrake-nya tetap Sementara melorot gitu ya Pak? Iya, ya sekalipun baru keluar dari pabrik juga dia memang hanya dibatasi segitu. Jadi walaupun ada sopirnya di dalam juga tetap bakalan Nah, kalau ada sopirnya kan bisa nginjak Bisa pedal. ngerem. Jadi kalau pedal rem itu kekuatannya paling gede. Jadi beda ya. Kalau kita narik handbrake dengan ini, kalau ini empat-empatnya ngunci. Dan yang dorong itu angin, itu gede bisa. Tapi kalau yang ini hanya roda belakang dan yang dorong hanya spring, per. Nah, itu kan kekuatannya terbatas. Nggak bisa. Tidak semua orang bisa mengoperasikan handle rem tersebut, gitu, seperti itu. Dan membutuhkan tenaga dorong untuk menarik tuas tersebut. Ya. Jadi tidak semua orang bisa mengoperasikan handle rem tersebut. Butuh keterampilan. Dan membutuhkan tenaga untuk mengoperasikan ataupun mengaktifkan handle rem tersebut ya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.